10 ayat tidak relevan sebab Yesus manusia sudah tidak ada. Saya Pendeta Henry Tandianta, Master of Bibliology Studies dari Gaifu. 10 ayat ya tidak relevan karena Yesus manusia itu sudah tidak ada. Lebih dari 10 malah, lebih dari 10 ayat. Bapak Ibu Saudara, Yesus manusia sudah tidak ada. Mudah dipahami? Mudah. Sejak tahun 33 Masehi, Yesus manusia itu sudah tidak ada. Sudah naik ke surga sebagai Allah yang roh. Tuhan Allah, dia sudah menjadi Tuhan dan Kristus sesuai Kisah 236. Ya, jadi otomatis ayat-ayat berikut ini tidak relevan. Tidak relevan diterapkan sebab Yesus manusia sudah tidak ada. Tapi walaupun ayat ini tidak relevan, ayat ini tetap tertulis di Alkitab sebab kitab suci tidak dapat dibatalkan. Yohanes 10 ayat 35. Berikut ya. Detailnya nanti dibaca saja di description ya. 1. Aku dan Bapa adalah satu. Ayat ini hanya berlaku ketika Yesus ada di bumi. Aku, Yesus fisik manusia, dan Bapa kiasanku, kiasan aku, kiasan Allah yang roh di surga. Aku di sini namanya Yesus, di surga sana Allah namanya Yesus. Yang dipanggil dengan kiasan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu, maksudnya roh yang ada di dalam aku, Roh Kudus, dan roh Allah di surga satu. Satu roh dan roh yang sama. Udah gak berlaku. Ya, Anda jangan pakai ayat ini ya. Yohanes 10:30 ya. Yesus manusia sudah gak ada kok. Kedua, misalnya Yohanes 17 ayat 3 ya. Yohanes 6 ayat 29. Yesus diutus oleh Allah, Yesus diutus oleh Bapa. Ya udah gak berlaku. Yesus manusia kan sudah gak ada. Contoh ketiga misalnya Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran. Tidak ada seorang pun menuju kepada Bapa. Ya sudah tidak berlaku. Kan Yesus manusia sudah tidak ada. Kemudian aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Tidak berlaku. Ya sudah tidak relevan. Karena Yesus manusia sudah tidak ada. Mudah bukan memahami ini? Ya. Matius misalnya Matius 24 ayat 36. Yang tahu kapan terjadinya kiamat itu cuman Bapa. Ya nggak berlaku, udah nggak relevan. Yesus manusia udah nggak ada. Nanti yang menentukan kiamat ya Yesus Allah. Wahyu 20 ayat 11. Ya, contoh lain, aku hanya melakukan kehendak Bapakku. Ya, atau berapapun ya itu ya. Yohanes 10 ayat 49 misalnya. Yesus berkata-kata hanya memperkatakan apa yang disuruh oleh Bapa. Ya sudah gak berlaku yang kayak gitu. Ya, doa Bapa kami ya gak berlaku. Udah gak relevan. Dan ada banyak lagi. Gereja-gereja di luar sana tidak bisa move on dari posisi ini. Yesus masih dianggap masih manusia abadi, lalu masih sebut-sebut Bapa. Ya Bapa udah nggak ada. Bapa itu kan kiasan Yesus Allah, gara-gara Yesus sedang jadi manusia. Ya, begitu mudahnya memahami ini. Kalau Anda mau ya dibuka pikiran mengerti kitab suci. Mayoritas gereja di luar sana ngototer, ngeyeler ya. Bapa itu ada di surga, lalu Yesus masih sujud kepada Bapa. Ya tidak relevan lagi, ya, very clear ya. Yesus berkata Allah itu esa, Allah yang satu roh, Allah maha hadir. Yesus berkata aku Tuhan Allah, Alfa Omega dan yang maha kuasa.
tinggikan Yesus Kristus, dialah Allah, segala Allah, pertolongannya tak berkesudahan. Muliakan Yesus Kristus, dialah Alfa dan Omega, kasihnya tak berkesudahan. Very clear. Yo, move on yo. Mudah sekali. Yesus manusia sudah tidak ada. Jadi doa Bapa kami, baptisan Bapa, Anak, Roh Kudus, Yesus tidak tahu hari kiamat, Yesus hanya melakukan kehendak Bapa, itu semua sudah tidak relevan. Tapi ayat Alkitab tetap ditulis karena kitab suci tidak dapat dibatalkan. Mudah sekali untuk mengerti ini. Yang penting mau untuk berubah. Ya seperti itu, mudah sekali kan, ya. Yesus manusia sudah tidak ada. Segala sesuatu yang menyangkut Yesus manusia ya tidak relevan. Ya, doa kepada Bapa, doa Bapa kami ya tidak relevan lagi. Udah nggak boleh kalau Anda melakukan itu, Anda menghujat justru kamu menghujat. Tidak diampuni. Yesus sekarang adalah Roh Kudus itu. Yesus adalah Allah yang roh itu. Semudah itu memahami. Back to the scripture, kembali ke Alkitab. Segala hormat kemuliaan Yesus Kristus, satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.